Santapan Harian Rabu 24 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga pasal keempat, ayat pertama bagian A. Namun kita akan membacanya pada pasal ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat firman-Mu dibacakan, terangilah pikiran kami dengan hikmat surgawi-Mu ya Allah. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu dengan jelas. Jadikanlah hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bertelut. Amin. 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sahabat Scripture Union Indonesia, gereja seringkali diperhadapkan dengan dilema dalam memilih pendeta baru. Ada berbagai pertimbangan yang mempengaruhi dan menentukan pilihan. Apa yang mendasari pertimbangan kita? Suatu malam Tuhan memanggil Samuel, pelayan Tuhan yang masih muda. Samuel mengira Eli yang memanggilnya sehingga ia menemuinya sampai 2 kali. Pada panggilan ketiga, barulah Eli menyadari dan memberitahu bahwa itulah panggilan Tuhan. Maka pada panggilan berikutnya, Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tuhan berfirman bahwa ia akan melakukan sesuatu di Israel, yakni menepati janji hukumannya kepada Eli. Keesokan harinya Samuel menyampaikan firman itu kepada Eli. Dan Eli menerima apa yang akan Tuhan lakukan. Samuel terbukti mampu memenuhi tugas kenabian yang dipercayakan kepadanya. Allah memunculkan pemimpin baru yang ia pilih dengan berdasarkan 3 hal penting berikut ini. Pertama, seorang dengan hati yang melayani Tuhan, bukan yang mencari keuntungan. Kedua,
Seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan, bukan memaksakan diri menjadi pemimpin. Ketiga, seorang yang mau menjadi pembawa firman Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi yang menyuarakan pesan Tuhan kepada jemaat. Ketiga hal itu perlu mendasari pertimbangan kita dalam memilih pelayan Tuhan yang berikutnya. Sebagai jemaat, kita kadang kala berpikir, siapa saja yang terpilih tidak akan begitu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Jelas, ini merupakan cara pikir yang kurang mempedulikan sesama anggota gereja. Justru, pemimpin yang terpilih sangat membantu kita dalam memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Maka, pilihlah pemimpin rohani sesuai kehendak Tuhan, dan jadilah jemaat yang siap menerima pengajaran dan pembentukan dari Tuhan. Caranya, berdoalah kepada Tuhan dan pekalah terhadap firman-Nya. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber hikmat yang memilih dan meneguhkan para pemimpin untuk berjalan seturut kehendak-Mu dan menjadi terang bagi banyak orang, ya Allah. Karuniakanlah kepada setiap pemimpin hati yang rendah, tangan yang bersih, dan keberanian untuk memimpin dengan kasih, keadilan, serta takut akan Engkau. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.